takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Sejak menjadi seorang muslim pada tanggal 21 Juli 1994, mu'alaf berdarah Tionghoa asal Riau, putra dari seorang aktivis agama Buddha yang bernama Lim Hai Tai, yang memiliki nama muslim Muhammad Usman Ansori, yang lebih akrab dipanggil Koko Lim. Setelah menimba ilmu agama di pondok pesantren Dar El Kolam, Gintung, Balaraja, Banten, dari tahun 1994 sampai tahun 1999, dan di pondok pesantren Tahfizul Quran Raudatul Muhsinin Makbul, Malang, Jawa Timur, dari tahun 1999 sampai tahun 2001, juga strata 1 dan strata 2 jurusan konsentrasi ilmu tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta. Ustadz Koko Lim mulai untuk berdakwah terutama pada keluarganya, sehingga 8 orang dari 10 saudara Koko Lim termasuk ibunda tercinta saat ini telah menjadi muslim. Apalagi sejak kemunculan Ustadz Koko Lim dari pemilihan dai di sebuah stasiun televisi swasta dan menjadi finalis dai TPI tahun 2005, Ustadz Koko Lim semakin dikenal banyak orang, terutama dengan gaya humorisnya dan khas Tionghoanya dalam berdakwah dan sikap hangatnya terhadap mereka, khususnya terhadap keluarga. Oleh karena itu, Ustadz Koko Lim semakin disibukkan dengan kegiatan berdakwah di berbagai stasiun televisi, daerah, dan mancanegara. Selain itu, sebagai bentuk implementasi dari ceramahnya, Ustadz Koko Lim menerbitkan sebuah buku yang berjudul Mukjizat Duit, Doa, Usaha, Ikhlas, dan Tawakal. Semua ibu pasti memberikan yang terbaik untuk generasi masa depan. Kalau seorang anak manusia telah ditakdirkan ia untuk mencintai agamanya, maka dia tidak mau melepaskannya lagi. Pada tanggal 21 Juli 1994, seorang berketurunan Cina, keluarganya semua dari keluarga Tionghoa atau Cina, dan salah satu di antaranya ada yang memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan meskipun dia harus menghadapi banyak tantangan, dan yang lebih hebatnya adalah ia telah lulus dari S1 PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan sekarang pun sudah lulus sebagai S2 di konsentrasi tafsir. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita panggil Koko Lim. Inilah tamu kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Neno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma. Khair. Wah, ini taunya. I all tante ulyu cipa cuse. Taunya gitu itu ya. ya. Kalau makan ce, Ce. nasi fang. Jadi makan nasi cefang. Cefang. Makan bubur cebur. Makan bubur cebur. Kalau tidak makan bun ceking. Kalau cefang benar bun. Tapi kalau cebur ceking itu plesetan doang. Itu sebabnya pemirsa di salah satu stasiun TV swasta kemudian menerima dengan sangat senang kehadiran dari Ustadz Koko Lim nih. Koko Lim, nama aslinya sebetulnya nyontek dulu, Lim Hai Tai. Wah. Tapi jangan dipanjangin bun ya. Lim Hai Tai. Lim Hai Tai. Lim Hai Tai. Atau nama yang indah ya, nama yang penuh keberkahannya adalah Usman Ansori. Ya, Usman Ansori, tapi lebih senang dipanggil Koko Lim. Nah, Lim itu kan marga. Marga. Nah, kalau Koko aku tahu, Koko tuh kakak. Kakak. Jadi kakak marga. Kakak marga. Kenapa lebih senang dengan Koko Lim? Nah, begini bun, ngomong masalah nama ya bun ya, Bunda Neno. Kan nama aslinya Lim Hai Tai. Dulu
teman-teman kan kebanyakan orang-orang muslim. Ketika di sekolah SD negeri, SMP negeri, itu kalau memanggil nama-nama Chinese itu kesulitan, Bun. Jadi di sekolah bukan dipanggil Lim Hai Tai, sukanya dipanggil Tai. Jadi nggak bagus ya, memang agak bullying gitu ya. Jadi setiap pulang sekolah Bun nangis, Bun, lapor kepada ayah Koko Lim, protes, minta pertanggungjawaban masalah nama. Karena nama kan tanggung jawab orang tua, Bun. Iya, betul. Hakul walidi ala waladi, kata Rasul tanggung jawab orang tua terhadap putra-putri ada 4 kan. Salah satunya ayuh sinasmahu wa adabahu, memberi nama yang cantik, ajarkan akhlak yang mulia. Karena saya protes, ayah, gua buai gua maka Lim Hai Tai ya. Ngerti nggak, Bun? Oh, kenapa kau namain aku Lim Hai Tai? Gitu. Kenapa bukan Lim Suilio, Iya. Lim Su apa gitu, Lim Kampai ya? Iya. Kok dipanggil Tai gitu, Bun? Nah, akhirnya protes, Bun. Jadi begitu Islam, nama diganti Muhammad Usman Ansori. Begitu dakwah dimulai dari layar televisi swasta ya. Pakai nama Lim, pakai marga. Kalau pakai Atai, trauma 15 tahun yang lalu dipanggil. Nah, begitulah kira-kira ya. Ini juga sebuah kejahatan lingkungan nih ya. Tapi subhanallah Anda lolos Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, seorang yang bayangkan ayah beliau adalah suhu ya namanya, suhu dari sebuah agama asalnya. Nah itu ayah yang suhu artinya kayak ulama lah kalau di sini. Kalau dalam Islam kiai, Bun. Kiai ya, Kiai. ayahnya tuh kiai di agama asalnya. Ya. Nah, apa jejak pengasuhan apa yang Anda alami dengan ayah? Mungkin ada nggak yang Anda alami ketika Anda melihat ayah Anda gitu? Kan Anda punya contoh kan figur lah gitu. Dari mulai kapan sih sebenarnya, apakah dari ayah ngelihat ada sesuatu yang Anda lihat dari ayah atau dari lingkungan? Kenapa? Why do you choose Islam gitu? Why is Islam my choice gitu ya. Baik Bunda, pada intinya Koko ini jatuh cinta kepada agama Islam itu bukan karena triota. Triota apa tuh? Bukan karena harta, tahta, juga bukan karena wanita. Karena banyak orang memilih Islam itu kalau nggak tahta, diiming dengan harta jabatan, pasti dengan wanita. Ketemu sama wanita muslim, dia menikah masuk Islam. Koko tidak. Juga bukan karena harta, tahta maupun wanita ya. Tidak karena jabatan, tidak bukan karena diiming harta, tidak. Tetapi karena nur ilahi menembus hati Koko Lim melalui perantaran hidayah akal. Sejak kapan itu? Sejak dari SD. Bagaimana? Jadi intinya manusia itu kan ketika Allah ciptakan manusia, Allah sempurnakan dengan 4 macam hidayah Allah. Ini yang Koko tahu itu ya. Yang pertama tuh hidayatut tabi'ah. Petunjuk Allah yang berupa tabiat. Dia insting, itu naluri. Ketika contohnya bayi begitu lahir, dia langsung bisa menangis. Padahal sebelum bayi dilahirkan oleh ibunya nggak pernah diajarkan bagaimana cara menangis. Sama nggak? Itu ya. Betul nggak? Bunda ketika hamil pernah nggak elus perut Bunda? Nak, nanti kalau kamu lahir nangis ya nak, awak nggak pernah kan Bun ya? Kalau Bunda pernah bawa kebayang nggak Bun? Nggak pernah. Tapi begitu lahir langsung menangis. Tabiat. Terus yang kedua, yang namanya itu hidayatul hawas. Hawas itu indera. Mata, telinga itu indera. Fungsinya apa? Agar manusia bisa membedakan mana yang benar, menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Tapi dengan mata telinga ini merupakan ujian Allah. Ketika Allah jelaskan dalam surah Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad, kami menciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani, amsyad yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan. Nabtalihi, dan kami hendak mengujinya kata Allah. Faja'alnahu sami'an basira, makanya kami berikan dia pendengaran, kami berikan dia penglihatan. Tujuannya apa? Allah hendak menguji kita. Hidayah berupa indera. Yang ketiga? Yang ketiga hidayatul akli, berupa akal. Fungsinya apa? Agar manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini kan akal. Nah, Koko Lim dengan akal Pun. Nah, yang keempat ini hidayatul din, petunjuk Allah yang berupa agama. Agama. Nah, jadi kalau masuk Koko Lim, maaf, agama yang Allah masuk sini kalau aku sebagai Islam ya, jelas agama Islam. Kenapa? Karena kenapa Islam? Karena ketika kau mengkaji Al-Quran ya, ketika belum Islam pun Koko sudah kagum sama Al-Quran. Di usia berapa itu? Ketika mulai tertarik, apakah di SD ya kalau nggak salah ya? Apakah ada teman yang soleh, atau ada guru yang barangkali ada guru yang disukai atau apa gitu? Nah, jadi Koko Lim ini kan di sekolah kan SD negeri, SMP negeri. Jadi teman-teman kebanyakan orang-orang muslim gitu ya. Jadi Bun ya. Jadi setiap belajar agama Islam itu kan ibu guru agama Islam selalu mengatakan, anak-anak sekarang kita belajar pelajaran
agama Islam. Kalau yang bukan beragama Islam, silakan keluar. Nah, jadi di sekolah waktu itu yang seagama sama Koko Lim, selain Islam, itu ada 4 orang. Nah, 3 termasuk Koko Lim ya, semuanya keluar. Koko tidak pernah mau keluar, selalu mendengarkan. Walaupun diberikan sebuah dispensasi, karena Islam menunjukkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Maka suruh keluar. Koko nggak pernah mau keluar, Bun. Duduk terus. Duduk mendengarkan. Nah, setiap hari Minggu Koko doktrin dari orang tua itu wajib mengikuti pelajaran agama Koko Lim. Suatu tempat ibadah Koko Lim waktu itu. Itu wajib. Nah, nilai agama yang Koko dapat di sekolah agama Koko Lim itu kan ditransfer ke sekolah untuk nilai rapot pelajaran agama. Nah, ini kesempatan emas bagi Koko Lim untuk membandingkan. SD itu belum bisa mencerna, Bun, baru menerima. Tapi ketika 1 SMP, 2 SMP, naik kelas 3 SMP, pas berusia 15 tahun, mulai akil balik. Nah, Koko mengambil kesimpulan, ternyata Islam lah agama yang bisa dicerna oleh Jadi akal. umur 15 tahun? 15 tahun Koko mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umur 15 tahun mengucapkan. Jadi hidayah 2 akal, kalimat Bun. syahadat. Akal. Yang sangat menyentuh waktu itu adalah ketika ibu guru agama Islam menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu membuat inspirasi Koko menjadi seorang muslim. Ini tertera dalam surah Al-An'am 74 dan seterusnya. Ya. Ingatlah wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah Azar. Nabi Ibrahim, atattakhidhu asnaman alihah. Wa ayahku, apakah pantas ayah menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan ayah? Itu kata Nabi Ibrahim. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya saya ya ayah melihat ayah dan pengikut-pengikut ayah semuanya benar-benar berada dalam kesesatan yang paling nyata. Nah, demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Tapi proses akalnya apa, Bun? Falamma janna alaihi lailu ra'a qaukaba. Ketika malam mulai gelap, Nabi Ibrahim melihat apa? Bintang. Nabi Ibrahim berkata, wah ini mungkin Tuhan saya. Akalnya proses. Tapi falamma afala, ketika bintang mulai sinar, Ibrahim berkata, la yuhibbul afilin. Saya tidak suka tenggelam-tenggelam. Nggak mungkin dong Tuhan malam hari ada, siang sudah tiada. Akal proses kan? Ketika malam berikutnya apa? Falamma ra'al qamara bazigha. Melihat bulan terbit di malam hari, sama berkata, ini mungkin Tuhan saya. Tapi ketika sirna, Ibrahim berkata, andaikan Tuhanku tidak memberikan hidayah kepada saya, ini saya termasuk orang-orang yang merugi. Ini akal proses. Yang ketiga apa? Falamma ra'a syamsa bazighah. Ketika melihat matahari terbit di pagi hari, Ibrahim berkata, qala hadza rabbi, ini Tuhan saya. Kenapa? Hadza akbar. Ini kelihatannya lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Tapi ketika semuanya falamma afalat, semuanya sirna, Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa. Saya menghadap hidup saya, mati saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu cerita Ibrahim akal. itu menyuburkan ya sebuah pola pikir, dan bahkan ada identifikasi ya. Ada identifikasi antara ayah. Kita punya foto ya di mana ini adalah keluarga besar dari Koko Lim. Kita lihat bahkan ini mungkin yang di depan ibunya. Ibu juga sudah berjilbab ya. Saya pikir tadinya memang keluarga Muslim China ya. Tapi ternyata apa yang terjadi di dalam keluarga Anda berdakwah gitu? Iya. Di dalam Muslim Cina itu karena rata-rata yang sudah Muslim menikah bukan sama orang Chinese. Kakak nomor 2 dapat orang Sumatera Barat. Jadi di rumah pun Anda menyusul. Iya, ibu saya menyusul itu sudah 3 tahun yang lalu. Saya mengajarkan Islam itu pertama rahmatan lil alamin. Tidak membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, membedakan warga negara, tidak. Itu dalam kata hablim minan nas. Karena Allah berfirman, duriba alaihim zillatu aina masukifu, manusia akan tertimpa kehinaan dimanapun saja dia berada. Kalau tidak mau tertimpa kehinaan, lakukan 2 perkara. Pertama, illa bihablim minallah. Manusia harus berhubungan dia sama Allah. Islam datang ibadah. Kedua, hablim minan nas, berhubungan dengan manusia. Kan kalimatnya nas dong, manusia. Umum kan? Maka Anda kemudian menjadi pendakwah pun dalam kerangka itu ya. Oke, Koko Lim, sekarang kegiatan yang terakhir ini apakah Anda terus melancarkan dakwah di kalangan mana yang lebih banyak porsinya? Apakah di kalangan mu'alaf ataukah di kalangan sepertinya seimbang, Bun. Seimbang ya? Oh, oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kebanyakan saat ini memang undangan ya. Undangan ya. Oke, pertanyaan saya terakhir untuk segmen ini. Makanya Bun, Koko dibilang begini, Koko tuh punya marga Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Tapi tantangan-tantangan apa yang Anda hadapi di dalam berislam ini?
Ya, menemukan hidayah. tantangan yang paling berat itu adalah pertama kali memeluk agama Islam itu kok diam-diam ya. Ketika ketemu sama ayahanda kok diusir dari sebuah rumah, diputus hubungan sanak famili, diusir dari rumah. Ini tantangan yang paling berat, Bun. Kok diusir dari rumah, terus di kontak sanak famili yang ada di Pekanbaru waktu itu ya. Kok kan asli Riau, Canas Riau. Sekarang tinggal di Cibubur. Dulu ketika pesantren suka dipanggil Cina Cimone. Cina modal nekat katanya, Bun. Jadi Anda nggak dapat dukungan sama sekali, bahkan mendapatkan ancaman. Jadi ketika keluar itu, Bun, Koko sedih kan, Bun ya. Cuma satu yang menghibur hati Koko Lim, Bunda. Koko boleh tidak punya orang tua, Koko boleh tidak punya harta, Koko boleh tidak punya sanak famili, tapi jangan sampai Koko tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai penghibur dan Allah satu-satunya tempat bergantung. Betul, sampai hari ini. Subhanallah. Apa yang bisa kita gali lagi dari Koko Lim akan kita gali bersama para pakar setelah yang berikut ini. Semua ibu pasti memberikan yang terbaik untuk generasi masa depan. Ada sebuah keluarga yang mendapatkan bintang terangnya dari seorang yang bernama Koko Lim. Kita kenal, seorang pendakwah di berbagai TV swasta dan radio serta di masyarakat. Jadi Andalah pembuka jalan di keluarga pertama kali untuk berpindah atau meninggalkan agama lama. Anda yang pertama. Yang pertama kali keluar dari agama Koko Lim itu pertama kakak yang nomor 3. Oh, bukan Anda? Bukan saya. Nah, waktu itu saya masih kecil ya. Jadi kakak ini pindahnya bukan ke agama Islam, enggak. Di Indonesia kan ada 5 macam agama. Dia pindah ke agama lain tapi bukan agama Islam. Oke. Memang dari kecil dia mau masuk Islam. Pertama kali niat kakak saya itu mau masuk Islam, ketahuan sama ayah saya, marahnya luar biasa. Sampai kakak sembunyi di rumah orang, bisa disembunyiin karena minta diislamkan. Tapi ayah saya kejar tuh sama ayah saya kan seorang aktivis di sebuah agama saya kan. Dan terkenal, ayah saya terkenal galaknya ya, luar biasa. Dikejar, nah barang siapa yang menyembunyikan anak saya, kalau ketahuan terjadi pertumpahan darah, jangan salahkan saya. Karena saya sebagai orang tuanya berhak mencari anak saya. Pertumpahan darah. Dikeluarkan sama orang Islam tuh, nggak berani diislamkan. Nah beberapa tahun kemudian kakak saya ini ketemu calon laki-laki yang beda agama, tapi bukan agama Islam. Dia masuk agama itu sama suaminya. Ayah saya tidak ada protes sama sekali. Saya bingung waktu itu, kenapa ketika kakak saya memeluk agama Islam kok ayah saya kerasnya luar biasa. Tapi ketika masuk agama selain agama Islam, keluar agama saya tapi bukan agama Islam, kok ayah saya malah tenang-tenang saja. Ada apa ini kan? Itu justru buat penasaran terhadap Islam. Akhirnya ketika sekolah saya nggak pernah mau keluar Islam itu seperti apa begitu. Baik Koko Lim, ini ada pakar-pakar kita, ada Ustadz Sigit, ada Dr. Yud ya, Subhanallah, Bunda Wulansari. Kita mau lihat ini kan di usia 15 ya, artinya secara psikologis ya, seorang remaja umur 15 tahun mutusin dengan masa lalu pengasuhan ayah yang kelihatannya keras gitu kan ya, mutusin untuk masuk Islam. Koko Lim ini kematangan